Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, dan dalam perbincangan siang hari ini kami akan membahas minimnya perempuan di Capim KPK. Dan saya sudah bersama Mbak Yeni Sucipto, Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Selamat siang, Bu. Dan juga Hilary Brigita Lasut, DPR RI Fraksi Nasdem. Selamat siang. Terima kasih bisa bergabung bersama kami siang hari ini. Mbak Yeni, saya ke Mbak Yeni dulu. Ketua Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Ganarsih ya mengatakan sangat disayangkan ya, dari sekitar 104 capim yang lolos hanya ada 6 capim yang perempuan, dan dari 10 nama yang diberikan Presiden ada 1 perempuan yang lolos, yaitu Bu Lili Siregar. Mbak Yeni, tanggapan Mbak Yeni soal representasi perempuan di jajaran pimpinan KPK ini, dan mungkin sebabnya menurut Mbak Yeni kenapa sangat minim ya? Nah, ini di luar prediksi saya ya, atau kami ya. Kemarin kita harapkan ada jajaran bisa masuk itu ada 2-3 perempuan, karena kan kami mendengar bahwa ada komitmen dari pemerintah untuk bisa memasukkan 2-3 perempuan untuk di calon pimpinan KPK. Tetapi harapan ini ternyata meleset. Nah, ini yang kemudian yang kita harapkan sebenarnya bentuk transparansi dari panitia seleksi maupun dari Presiden, apa indikator dari penilaian. Kan kemarin kan masuk kan ada 6. Ada yang 20 itu kan ada sekitar 6 ya, 4 ya, 6 atau 6, ya kan, 6 kemudian terpilih 1. Ini yang kemudian harus diinformasikan kepada publik, indikator penilaiannya seperti apa, sehingga menyebabkan minimnya calon pimpinan dari 10 hanya 1, kan begitu. Jadi ini bisa memberikan refleksi kepada kita, apa sih kekurangan teman-teman perempuan dalam hal ini untuk bisa kita lengkapi di kemudian hari. Tetapi paling tidak, walaupun kemudian ini menjadi catatan kritis kami, walaupun kemudian hanya ada 1 perempuan, kemudian banyak yang tergeserkan, ini yang kemudian yang kita khawatirkan bahwa penilaiannya itu grade-nya terlalu tinggi. Apa sih yang kemudian tidak bisa kriterianya? Kan kriteria ini kan memiliki penilaian yang cukup yang cukup komprehensif begitu loh. Di sisi mana yang kemudian tidak bisa dicapai oleh perempuan? Karena kita berpikir bahwa ada banyak yang kemudian yang harus diberikan toleransi kepada perempuan. Tidak bisa kemudian kita kita menyamakan kriteria ini yang kemudian harus kemudian berkompetisi dengan teman-teman laki-laki yang lain begitu. Kriteria ini apakah mungkin pengalaman, kan begitu. Saya pikir kemungkinan besar jatuhnya di pengalaman, itu satu. Ataukah kemudian kekuatan relasi, ya kan, karena catatan kritis kita adalah ada di 2 hal ini, pengalaman dan catatan dan mengenai persoalan relasi. Apakah kemudian perempuan ini tidak bisa kemudian meningkatkan posisi tawar kepada kepada relasi-relasi di lingkaran Presiden maupun kemudian di pansel. Dalam hal ini menjadi bagian dari yang kemudian kita menjadikan sebuah evaluasi ke depannya. Karena saya pikir kemungkinan besar 1 nama ini pasti lolos gitu loh, nggak mungkin nggak lolos gitu kan. Ya itu yang kemudian yang harus dipastikan. Yang harus memastikan adalah teman-teman di DPR, tidak kemudian memberikan indikator penilaian yang cukup tinggi dan kemudian menegasikan proses-proses politik lah, karena kita tahu bahwa kalau sudah masuk di pembahasan DPR ini kan nuansa politisnya akan lebih tinggi. Siapa yang dekat, siapa yang kemudian bisa memperkuat salah satu kepentingan di partai politik, itu yang kemudian bisa menjadi bagian dari yang dipilih. Nah, dalam hal ini yang menjadi bagian dari catatan kami. Baik, dan Mbak Hilary, mungkin tanggapan Anda? Kalau aku sendiri kayaknya agak berbeda ya dari Ibu. Soalnya kayaknya aku melihat dari secara aturan, apa yang menjadi standar itu pertama, warga negara Indonesia 40-65 tahun dengan pengalaman minimal 15 tahun. Dan aku melihat ini sebagai standar yang setidak-tidaknya menyetarakan antara pria dan wanita. Kenapa kemarin di publik mulai dicanangkan ada yang namanya affirmative action atau tindakan afirmatif
yang disodorkan ke KPK. Katanya next untuk pemilihan berikutnya sebaiknya ada dikuotakan minimal peserta perempuan. Atau bahkan sekarang mungkin presiden memberikan ke DPR, masyarakat mulai menggaung-gaungkan yang perempuan bakal harus masuk ke pimpinan karena memikirkan keterwakilan perempuan. Saya sebagai warga negara Indonesia melihat ini tindakan afirmatif yang dipaksakan tidak pada tempatnya. Menurut aku sendiri secara pribadi, kalau seandainya kita memberikan kemudahan kepada perempuan-perempuan Indonesia, jangan sampai, karena KPK ini kan berbicara tentang institusi yang independen, institusi yang juga menangani extraordinary crime, sehingga tindak pidana korupsi ini boleh kemudian bisa diturunkan di Indonesia. Dan sebagai seorang perempuan akan dibutuhkan kewibawaan dan juga leadership yang cukup untuk bisa memimpin suatu lembaga agar supaya dia tetap independen, dan jangan sampai posisinya misalnya dari 5 pemimpin KPK dia hanya sebagai salah satu keterwakilan perempuan yang dinilai oleh publik hanya sebagai pemanis, kemudian duduk-duduk cantik, ya kapasitasnya dikebelakangkan saja, kemampuannya kita jangan dulu perhatikan, yang penting ada keterwakilan perempuan. Kita harus membedakan mana yang mau kita prioritaskan, apakah ini memprioritaskan penanganan tindak pidana korupsi yang sudah terlalu merajalela, atau kita mau memprioritaskan keterwakilan perempuan. Dan menurut saya, kalaupun misalnya ada tindakan afirmatif yang misalnya disodorkan ke KPK dalam bentuk harus ada misalnya kuota pendaftar perempuan, itu akan sangat tepat apabila dilakukan di awal-awal pembukaan pendaftaran. Mungkin KPK harus bisa lebih banyak memberikan approach kepada wanita-wanita yang dinilai mungkin oleh publik sebagai orang-orang yang mungkin dianggap layak atau mungkin berpotensi menjadi ketua KPK yang baik. Dan ini bisa juga dilakukan dengan misalnya rekomendasi dari masyarakat, tidak harus misalnya dari institusi pendidikan ataupun pemerintahan ya, misalnya, karena memang secara aturan tidak boleh berlatar belakang politik atau berlatar belakang dari institusi pemerintahan. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi, kita melihat wanita Indonesia sekarang ini mungkin di DPR ya, untuk di affirmative action, tindakan kuota itu diberikan kesempatan dari 3 calon pria, harus ada 1 kan calon wanita, dan setelah itu dikembalikan kepada masyarakat. Jadi kalau memang KPK mau mengimplementasikan ini, boleh misalnya kita buat pendaftaran harus banyak perempuannya, tapi setelah itu seleksi kapasitas, kapabilitas, seleksi kemampuannya, dia harus disetarakan dengan yang pria. Harus kita pastikan bahwa KPK ini akan dipimpin oleh seseorang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan membawa KPK untuk berjalan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kehendak undang-undang. Baik, jadi menurut Hillary ini kriterianya jangan dimudahkan ya? Iya, kalau menurut aku secara pribadi ya. Baik, dan sebelumnya kan ada Basaria Panjaitan ya. Bagaimana pandangan Hillary mungkin dengan kepemimpinan beliau? Ibu Basaria Panjaitan ini kan dari polisi kan backgroundnya, dan kita melihat bahwa sebenarnya keterwakilan perempuan ini bisa hadir karena kualitas. Itu yang diimplementasikan juga dengan, itu yang diartikan juga dari kehadiran Ibu Basaria di periode kemarin ya. Sehingga menurut saya, apakah tidak mungkin buat Indonesia? Toh buktinya Ibu Basaria sudah pernah membuktikan bahwa dia hadir menjadi salah satu pimpinan KPK yang kemudian hadir karena dia memang dibutuhkan, dia memang mampu, latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, semuanya memenuhi syarat, dia tidak dimudahkan dan tidak ada di situ hanya karena ingin memenuhi kuota perempuan. Menurut saya perempuan Indonesia merasa akan sangat dilecehkan. Saya pribadi merasa sangat dilecehkan kalau misalnya kita dianggap ya udahlah dipermudah aja, orang dia kan cewek gitu kan, ya mungkin lemah dan lain sebagainya. Itu hal yang menurut saya big no, tidak boleh, karena Indonesia adalah negara yang menghargai perjuangan Ibu Kartini. Kita diberikan kesempatan untuk meraih pendidikan, untuk membuka diri, untuk juga mengeksplor potensi. Sehingga saya berpikir, kalaupun memang ada di pendaftaran, ya tidak apa-apa. Tapi kalau soal kapasitas, ya kita harus benar-benar memastikan bahwa kapasitasnya itu tidak memalukan atau tidak hanya sekedar jadi pemanis gitu. Baik, kami akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah di Newsroom.